Jadi pertanyaan, isteri minta diantar ke pasar, ibu minta diantar ke pasar, mana? Nyantah didahului. Bagi suami harus mendahului kepentingan ibunya, tapi beda dengan istri, harus mendahului kepentingan suaminya. Karena suami orang yang mengatur, bukan orang yang diatur. Istri orang yang diatur oleh suami, kan pengatur karena pemimpin. Jadi jut seri lelaki you hantar ke, tapi bukan orang yang mengatur suami, memohon pada suami. Tapi ibu boleh memerintah anaknya, dan suami hanya wajib mematuhi isteri atau perintah isteri, kecuali bak yang diperintah oleh Allah. Tetapi isteri wajib taat suami karena pemimpin. Seseorang memerlukan uang, lantas menggadaikan satu satu-satunya demi keperluan yang sangat mendesak. Yang kedua, seseorang memerlukan uang untuk keperluan tambahan pembelian unit mobil dan ketiganya, lantas menggadaikan satu atau beberapa petak tanah sawah. Tanah sawah tersebut dikuasai oleh pihak penggadai. Pertanyaannya, bagaimana legalitas kedua hal tersebut? Pertama, persoalan mutangnya nilai yang pelit ada berumus mutang telefon. Hutang yang dalam syariat, dalam agama, jika transaksi cari untung, sebuah transaksi untuk saling membantu sosial, hanya cari untung. Transaksi cari untung dalam syariat keun baik jual beli. Maka Allah nak pegah dalam Al-Quran, wadai pegah li orang musyrik, innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Pegah juga riba dengan jual beli kan tak bandit, sama-sama cari untung. Menapangkai cari untung, mamba riba api cari menapangkai minta untung, jual beli pinapangkai minta untung. Tapi dia nak pegah oleh Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Atau yang berlaku dalam jahiliyah nabi na riba, Allah ne pehala baik jual beli, wa harrama riba, ne peharum riba. Yang kata nyan baik minta lebah, bak utang piutang, bak surah gadai keun bahasa Aceh gadai. Munyo tak ubah aturan syariat agama, idih na surah borok rahan gitu. Dalam agama jaminan hutang, jaminan hutang fungsi untuk keamanan hutang, bukan cari untung. Karena cari untung, menyuna untung baik iwo inan kurang putang atau kurang hutang, itu riba. Hai urung hutangnya kena bantu ke bawah, urung hutang urung hajat bantu. Cuma baik pada bantu ke melarat roh dah naik bayu anda bukan jaminan hutang kan untuk cari untung di transaksi hutang. Selama manteng cari untung buat transaksi hutang, dalam akad dia sebuah perjanjian yang nahinan, perjanjian hutang yang nahinan perjanjian ada untung, nian riba.
Cuma urang mutang sunat dia bayar lebih. Tapi munyo janji bayar lebih riba. Hana janji dia bayar lebih, yang memang sunat. Kak dia bantu gak yang dia potang, tinggal dia bantu gak yang dia bayar lebih, kejut lebih. Utang bayar utang, tambah sedekah macam tu. Yang nafala. Tapi munyo kamu pegat akad, kamu dosa. Nan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum jual beli antara orang Islam dengan orang kafir? Apakah sah? Dan apakah boleh orang Islam makan dari hasil jualannya pada orang kafir? Wassalam. Muamalah yang hanagi syarat bersama-sama Islam. Hanagi syarat bersama-sama Islam dalam muamalah. Masa Nabi ni pegang dagang tengok orang kafir, sahabat pegang perdagangan di asai jaga manteng syarat-syarat muamalah. Sah belum antara muslim dengan non muslimnya jid lakukan muamalah, tetapi tetap menjaga aturan-aturan halalnya, aturan halal dan haram, sah batalnya. Tidak pegang akad boleh gitu, adanya orang Islam. Apa yang belum boleh bila menanggu di waktu sholat, apakah haram atau boleh? Anak yang golong balik dah gulam ada dengan sembahyang, ada tinggu ada dengan sembahyang. Orang je tinggu tak sembahyang, yang baik dah tinggu naji. Baik tinggu naji munyo iji mentang menaji yang hina hanjit tinggu ke hanjit tinggu tu anu mayak je tinggu asai pasti je bersuci raih bergelih ian banyak bergelih bersuci je. Tapi munyo mentang menaji dalam suci saya numi kalau putuna mentang mukulo baje terai je nama rahau dalam inan karena ji dasar wajib berahau dalamnya, maka hana suci hanya ji iaitu tanggung numi. Beda pegah dia hanya tanggung numi dengan sembahyang. Numi je tanggung. Asai bersuci tapi yang hanjit najis. Apabila jin najis jangankan balik, jangankan yang hana balik, yang balik hanjit ni. Ya mereka balik ada dah ingat tanggung yang hantar sembahyang ni. Atau gemintu bagainya ada bukan dua apa yang hantar ni mana anaknya. Pertanyaan selanjutnya, pernikahan melalui HP, apakah ada pendapat atau ada nas yang mendukung? Terima kasih. Pernikahan Melalui HP. Pernikahan iji syarat akad nikah. Iji dalam majlis. Memang hai pegah-pegah abang apa mufum. Tapi syarat dalam majlis. Karena ji hana akad dalam majlis hinanya jid hansip syarat untuk sah nikah. Cuman baru je pegah wakilah pada. Yang wakilnya benar dalam majlis. Masa itu baru kendara baru jauh-jauh. Jadi idara baru wali idara baru pegat wakilah supaya dia hadiri bak majlis pernikah dengan lintu baru, atau lintu baru pegat wakilah untuk terima nikah bak majlis yang idara baru. Tapi lewat HP karena ji hana majlis akad. Selanjutnya, bagaimana jika perempuan yang meninggal suami sedangkan perempuan tersebut sedang hamil beberapa minggu atau masih segumpal darah, kemudian terjadi keguguran, apakah iddah perempuan tersebut terlepas dari keguguran atau 4 bulan sebelum
pertama bukan iddah mutawaffa kan, orang wafat suami hamil wadah hamal. Wadah hamalnya artinya ada yang hamilnya kaitwi ya. Jadi nak pendapat dengan begitu wadah hamal walaupun gugur nyan kabeh iddah dengan wadah hamal. Munyo orang yang na darah kan hamil nyan lagi kuru suci, boleh ga suci. Lanjut lagi kan. Yang kedua apa betul? Orang yang dosa syirik. Dosa syirik pun ampun munyo taubat. Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya ampun dosa syirik dan ampun dosa yang kesyirik mayasya. Nyan ayatnya gebicarakan tentang ke Allah ne ampun dosa ke orang yang hana taubat. Nah Allah tegedi tanpa taubat dengan ne ampun. Nah kemungkinan ampun walaupun hana taubat. Tetapi Allah nak berjanji dalam posisi hana taubatnya punya syirik hana nambambon kena dirau ino kamati hana taubat nya haji tak poni nya ka neraka kan, karena Allah nan bukan ampun di sebab macam-macam kurang yang mati hana taubat. Walaupun nan janji siksa api tetapi juga hamba-hamba yang ampun. Maka berkata wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati hana taubat daripada dosa yang baik tak ponih ke neraka, serah Allah. Iya sya yaghfir wa iya sya yu'adzib. Jadi baik tak ponih dia orang. Tetapi nyum mati dalam syirik nyan kan menjanji Allah hana ampun. Tapi nyo kan teng syirik laudip duda ke taubat gemeiman lau nyan fit wajib kan sah fit wajib memang lau wate ka wajib ka isa kan tak menyuhana gemeiman lau nya yang payah kena hukuman taubat fit wajib, iaitu kembali beriman kembali. Sah pasti sah. Dosa yang kepada taubat. Kemudian bagaimana yang dikatakan sembahyang syariat, sembahyang tarikat, sembahyang akad. Yang kedua, berapa besarkah kewajiban hak seorang istri kepada suami sekalipun suaminya tidak sholat atau tidak sembahyang. Sembayang syariat, sembayang tarikat, sembayang hakikat. Jangan ke syariatnya ke berjibat sembayang tau. Letak syariat lagi kemudian sembayang. Cuman beda tingkatan. Sembayang syariat tetap ini. Nah, karena munyo syariat yang sebenarnya konsep munyo tarikat tak amalkan sesuai dengan konsep, munyo hakikat katruk bak tujuan amalan. Tujuan amalan perih lagi tanyoja tanyoja ya cok mutiara dalam laut pun tertipu na mutiara dan cara cok mutiara tertipu cara tertipu na dan tertipu cara ya cok tapi anak dah cok lho duduk kata bergerak tanum yang kata tarikat menyambut syariat wate katruk ke di mutiara yang katruk ke baha
hakikat. Munyo naurun sembayang syariat, yang sembayang syariat atau ibadat syariat, yang ke ibadat yang surah sebagai bentuk sebagai itu. Tapi hingga hana tu belagi bahahwal ke, bahahwal atau ilmu hal. Nyan ilmu hakikat yang menyangkut hakikat atau tu hakikat nya hana bahai. Munyo na urang ya bahai hakikat yang tenakut. Sebab hakikatnya adalah sesuatu yang dirasakan atazuki. Kan ilmi, kan sekedar tepu je. Tetapi je zukinya atas terasa. Tak bahai atanya persih lagi kitanya ya bahai mengkawin banamian. Nyan lebih anamian urang bahai dengan anamian je. Tengok dan demi hai kiban dia mengkawin ke bahai ba demi nyan munyon demi je tekan demi nya urang bahainya nya anawala masa ba demi ke bahai tanya ji pre ate truk roi tu tengok. Jadi nyan hajit tak bahai adanya makin tak bahai makin hana mengko berat tak bahai lo berat je aja hana mengko untuk bahai kiban dia mengkawin ba demi nya Pak senang mengkawin bana mi tak bahai. Ci cerita ndok itu dengan kampung ke kampung. Nya dah lai pegah kampung kan dia. Ambo ya. Sabai ji yang kena tai ilmu pegahnya ilmu rasa. Ilmu suki ke beda bahai dia. Lain pula. Ibarat memuji seorang istri terhadap suami yang tidak ibadah. Kemudian pengajian di media sosial. Seorang istri ikut Ibarat memuji seorang istri terhadap suami yang tidak ibadah. Yang kedua, ibarat memuji tak ikuti pengajian di media sosial. Pakiban tiro istri menghadapi suami yang hana ibadah. Hana ibadah adalah sebuah kemungkaran. Setiap manusia gedanya ke perintah oleh Allah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ubi kuasa. Kuasa dengan kekuatan, kuasa dengan lidah, hai lagai dengan hati jangan setuju. Seorang istri untuk suami, na istri gedinga, na suami gedinga istri. Kena mana? Lupaya ke rumah. Jadi suami takut istri. Nyai ganya payah pegah balago sebab beli bagi peti saya perumah ke pegah nyan tengkuk gajo nyan perumah nyan wajib you ibadah wajib karena ganyan pemimpin karena kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun kepada seorang pemimpin. Munyo tanya mampu wajib lakukan amar ma'ruf nahi mungkar kan ada nama sirap pimpinan tapi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Yang wajib cuman wadet hana mampu nya hana dosa tapi saja baik setuju. Maka itu yang sering yang lu pegah. Kadang kita nyokan wadet dajak salah tamak nahi salah dajak sikap. Banyak leko hana sembayang mana nak hanjut datung ke leko. Hai boleh kelako kan kesemayangnya boleh napakah boleh dia boleh kena kan nak minyak nah hak dan nak kewajiban tetap wajib taat. Seorang istri tetap wajib melakukan kewajiban-kewajiban seorang istri yang menjadi hak suami. Maka boleh dilakukan adanya. Kan wateka maksiat lako perumoh jid ke maksiat lako harus taat karena tetap walaupun suami itu maksiat ridha Allah ada pada ridha suami.
Kerana dum le yang kawai kejadian mana. Ladung tunggu ke perajuh tu kenal kita fikir kira. Nyanyi lakon nak semayang yang gebui. Gebui. Nyanyi ingat lakon gini ingat bui. Muya kita permoh kita dengan lakon ke. Ya nak buat. Sebab buinya sabang bui je. Buinya ya blau berah ke danyo, buinya ibi baje ke danyo, ibi impun danyo le buinya. Pekala ji tuk bui bimpun danyo ke handa kadam le. Bui ke de. Bui ke ro matang ke danyo permo. Ka? Mau berah je bui dia urang anak sembayang. Ge bui la koro anak sembayang, ge bui. Tapi ada bui yang kolong. Sebab bui tengoknya bui naik tok baje kan bui nak tok baje. Lewa naik tok. Tak ada fikir bui bibi. Apa le juga buinya. Dia biasa juga bui le negara kan tu ada bui yo. Ibla beri kalau ibla baje le bui yo. Bui kan sebayang tak. Dosa demunya anak ada kadam buinya. Selain ini, Assalamualaikum warahmatullahi tentu sampai menangkap batas seorang perempuan di depan dan bukan mahram. Begitu juga laki-laki di depan yang bukan mahram. Dan apa hukumnya melihat aurat laki-laki atau perempuan di HP atau di TV? Dan apa hukum main alat musik seperti gitar dan drum? Dan apa hukum mendengarkan musik permintaan? Sekian pertanyaan. Cukup jai penanya. Jangan kata ni ingat jawapan pertanyaan ai dengar. Tak apa lepas ya tak bunuh pergi kedua di lepo bunuh. Masalah buat di media sosial lah. Ada yang pergi golau bunuh kan? Buat apa? Media sosial, medsos. Nyan matu je hana tabut lantung maura. Ada ron malamnya hana si lantung tan berbalung bak ming be. Kan? Tapi ni tu tahu sumber ji tahu. Ilmu puwa. Kan? Tanya sebab mana? Yang giu minta ilmu ke ilmu yang pertama dia ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah ni persoalan beut, tapi kun beut nyan ke ilmu agama. Nyan yang perle pun tak jaga, tak pastikan ilmu nyan berilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Be ada aliran tidak. Lihnya untuk tak depu Ahlussunnah wal Jamaah pun tak depu ilmu yang berah. Yang kedua, tak turi urangnya togore betruk hubungan dengan Rasulullah. Nah silsilah keilmuan kepada Rasulullah. Nyo kata pasti urangnya nyan nyo ilmu yang sumber dari urang yang ka konkret nyan betul Ahlussunnah wal Jamaah, silakan anak pupuk. Ulama zaman sekarang kitab hana dulu sini. Tapi yang duduk yang cetak kitabnya percetakan. Tapi dah depu asal kitabnya nyo ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Menggelentung ni. Membeda baca media sosial je nasu, nyo nasu, tapi tulisan sama juga. Yang makna jih yang dari suara juga sama dengan mana yang tulisan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sabar ni. Sebab mencoba medsos je hanya dah berat, nyopi hanya. Sebab langsung bau reng. Hanya dah baca kitab. Ulama awal ke tulis kitab hanya dah baca dan nanti kan. Makanya yang perlu jaga. Maka untuk minta ilmu bak medsos supaya benar gore supaya dia nyo gore je ikut sampai dia ile. Sabai urang dia masih baca hadis fikir siapa mendung. Hadis baca ayat baca. Hai kanyo ke hadis dengan ayat ada yang ji berah yang salah. Hadis memang betul ayat tu betul. Memang pemahaman ji yang salah.
maka itu salah-salah karena macam aliran na. Maka pihak yang silakan buat pihak yang baru rele. Hai gure hai. Nyonyo gure nyonyo alus sunah wal jamaah. Oh nyonyo ikut. Nyonyo kau ni sisa anda. Baik ikut. Maka bahaya munyo hana bimbingan gure. Walaupun bamesos taban lagi bahaya tak baca kitab tanpa bimbingan guru. Salah mufhum. Ana so pembutoi wate salah. Ngembak. Yang pertanyaan lainnya dong. Sampai mana batas orang perempuan di depan yang bukan mahram, begitu juga laki-laki di depan yang bukan mahram. Batas orang. Orang perempuan urinang yang ajnabi, di dua buah pendapat. Yang pendapat yang kuat dan ihtiyat yang di luar sembahyang seluruh tubuh. Munyo pendapat sahabat selain muka dan palit jaruk tu ihtiyat, maka tu seluruh tubuh, maka urut pakai cadarnya lebih sempurna. Munyo tadi ada pendapat haram buka wajah di luarnya, urutnya kapastian haram. Munyo urut yang bukanya kaka iaitu pendapat yang mukabil ji, yang pegah dia buka apa selain aurat selain muka dan telapak tangan, selain aurat madu. Lainnya pula pertanyaan, apa hukumnya melihat orang laki-laki atau perempuan di TV atau di HP? Nyo dalam kitab nak pegah menyatakan urang dalam cermin hana langsung nyan han saban ngan takalan langsung hukum ji, tetapi selama hana membawa fitnah. Tetapi sesuatu yang berakibat kepada fitnah, kepada sesuatu yang terlarang menjadi zari'ah, dia menjadi haram. Kalau efek ji nyahinan yang berefek kepada haram, karena Nabi pegang idza aradta an taf'ala syai'an fansur akibata. Apabila engkau berkehendak kamu berbuat sesuatu, maka pertimbangkan akibatnya. Kalau akibat yang baik, lakukan. Akibatnya tidak baik, tinggalkan. Tidak boleh. Cuma orangnya lewat interaksi yang nauri agam bak yang hajat muamalah atau hajat minta ilmu. Tapi yang di luar hajat yang hanya tidak boleh buka diri karena akibat jihan agak ujung jihan agak cuma punya akibat ujung jihan agaknya hanya payah surah mufhum dengan kejadian tu nya akibat media sosial. Tengok kan? Kiban terjadi. Kiban gadah yung suami gara-gara pertemanan istri dengan orang lain. Pakiban rusak istri karena pertemanan-pertemanan yang tidak dihalalkan, yang hanya alasan, sehingga terjadi kehancuran rumah tangga. Karenanya urinang pada dasar roy, kalau sudah masuk menjadi ibu rumah tangga, itu sebenarnya masuk kepada sebuah penjara. Menyuhana siap damang dalam sebuah penjara abang kawin. Mana tu je kedurhakaan lah ko je macam-macam. Urang memang urang bebas ke. Hai urang minta rezeki luar. Hingga orang kan terpesang dot. Tapi syaratnya urinang hanjit si dia kalau uragang nafsu dosari. Memang uragam bukan hanya wajib tu lagi urinang, tetapi kan berarti bebas bagi urinang untuk melihat aurat uraga. Maka atranyannya payah kalan yo akibat jihan agak nyan haram. Karena interaksi yang dibolehkan bagi urang ina na batasan karena sya'nu urina ngepegah
tertutup dan berada dalam kondisi tertutup, mahan akan terjadi fasad. Dia apa hukum main alat musik seperti gitar dan drum, dan apa hukum mendengarkan musik gitar? Sesuatu hiburan yang membagikan nafsu yang haram, yang berapa adab simak, yang menggiring ke nafsu yang haram. Olehnya buat jangan yang hana nafsu, tetapi buatnya menjadi ciri khas ahlul fasad haram. Lagi no na menuju na baje pakaiannya khas pemabuk, khas pelaku maksiat. Nyan tanyo tak pakai pakaian yang khas lagi yang terlarang, tak boleh, haram. Karena tasyabuh dengan ahli maksiat. Juga man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. So yang berserupa dengan sebuah kaum yang bagian dari urunyan. Artinya punya urunyan dicela oleh Allah, berserupa dengan urun dicela oleh Allah, dia cela hari. Apalagi musik-musik yang dirinya membangkitkan nafsu. Serupa dengan urunyan, berserupa roh mentang bisa berdosa. Dan yang buka penampilan nyo model nyo awak mabuk model ji benan nyai saya oleh orang kesanjunya pemabuk tanya hana mabuk tak saban tak kaya harum walaupun hana harum mabuk dah harum apa saban tu. Jadi zaman ni berah pakai nanti masa Belanda pun getham harum orang pakai luar karena watanya tanya sebagai ciri khas kafe yang pakai luar di kafe saya pakai luar kunjungnya kafe. Tapi watai duduknya hanjil lagi ciri khas. Hanjil lagi ciri khas. Hai ke saya tu luar kafe. Ana membayar orang karena kai depo dia dalam ke tu luar. Mio jamun memang betul. Maka pakai pucu piu karena watainya memang menjadi ciri khas kafir. Pakai palang salib menjadi ciri khas kafir. Yang tu orangnya. Yang maka dia haram walaupun pakai lawan Islam. Terakhir, sering mengikuti majelis tetapi mempunyai masalah bersama lagi sendiri. Nasihat dari itu agar tidak terjerumus dalam maksiat di sana sendiri. Kemudian bagaimana cara agar selalu berprasangka baik terhadap sesama dan mampu berakhlak baik terhadap sesama. Demikian pertanyaan tertulis. Yang pertama, sering mengikuti majelis tetapi mempunyai masalah sangat lagi sendiri. Ya. Nasihat itu akan terjerumus menghadiri majlis yang untuk menghasilkan ilmu. Berhasil terdapati ilmu sebuah keberhasilan. Tapi nak persoalan kedua, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu nyo butuh akhlak, kekuatan jiwa. Mengamalkan ilmu kemampuannya iaitu dengan mujahadah, riyadhah dan tahzib. Menyo bahasa lain kan takhliyah wa tahliyah. Sebab dia menyikan ilmu psikologi orangnya, ilmu menyekut ngati. Nah, pikiran sadar, nah pikiran tidak sadar, bawah sadar, yang mempengaruhi sikap dan perilaku kedanyo pu yang hidup di alam bawah sadar. Yang hidup di alam pikirannya ke bahan pertimbangan. Kan itu dah timang-timang. Dia nyo ngata timang ngata rasa ke beda aje. Wadah tadi malagi menau maju tanya tengah sakit malaria. Boka hawa kebulukan tu dia. Hawa kebulukan yang bukan tambah malaria. Kebutuhan salah milih pokoknya yang dilarang dia urang awal. Bulukan je pajuh ke urang malaria.
Getepa ada yang semikir memang nyan makanan haji paju, tetapi hawa tak hawa kan. Ada yang timang nya hanjur. Tetapi perasaan diuwa. Nyan deh berbeda antara pertimbangan dengan perasaan. Tanpa dalam ilmu nya ibadat sembahyang paling good. Ibadat paling good. Tak ada buah. Tapi perasaan paling good kan. Ya kan? Beda kan? Langkah pertama di dalam getanya mujahadah, cok ada perasaannya meu pertimbangan. Meu pertimbangan le. Bu hawa, nya hawa be paju-paju. Memang hawa, tetapi hanjur. Orangnya payah kiban cara lebih baik, lebih god kubah perasaan ikut pertimbangan nya yang betul, karena pertimbangannya sesuai dengan ilmu. Mekena supaya baik berfungsi perasaan. Munyo hana tame dalam pertimbangan nyan akan memputurut perasaan. Tapi wate tame hantu tesi kadang ada butame pi talu akai ke. Yang kerja na urang munyo urang kuat akal mengalahkan perasaan. Munyo urang lemah akal mengalahkan akal. Wate emosi ke nyan gadah pertimbangan ya. Tapi munyo urang kuat akal perasaannya kalahkan. Nyan default. Yang kedua, lakukan yang berat. Hana pun tak harap jumut tak buat kebaikan. Munyo konfun tak buat yang berat-berat. Baik preh pajang mangat tu mambu. Bubu je. Yang ke lawan nafsu. Wate kasiap tak lawan nafsu, nafsunya pada satu saat akan tunduk. Maka adanya kita perasa cara takhliyah, salah satu cara mengosongkan sifat buruk dalam perasaan batin yang cenderung kepada kejahatan, yaitu melawan dengan kebaikan. Wate kata lawan, hinalah terjadi pembersihan hati. Artinya membersihkan, berproses bersih alam bawah sadar. Munyo jamun na mursyid, nyoku orang didik akhlak, na pembimbing akhlak. Jamun kelaslah mursyid. Mursyid paling haya pun roh ke Nabi. Maka orang ada duit bro akal, dia merempak dengan Nabi balik. Punya kaidah pun kan istilah ilmu ini hipnoterapi. Tapi terapi pada Rasulullah yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang tak terbiasa dengan kebaikan, dengan kejahatan, hanya terbiasa dengan kebaikan, dia menjadi kecanduan. Walaupun ketepuh hanya dia kebut, tapi hai lawan kecanduan. Makanya perlu takhliyah ke. Ideh kenyal kejalan tak tahu berapa. Bersihkan hati daripada sifat muhlikat, isi hati dengan sifat munjiat. Nyan secara rumus. Yang kedua, minta pembimbing. Pembimbing pertama si gure. Pembimbing kedua lingkungan. Mintalah lingkungan yang baik untuk merubah perasaan dia. Karena manusianya dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daripada siapa kai lo hai lo buat ibadah ele. Ngan tu mendur buat ibadah. Apa jahit dia buat ibadah. Puan tak dengar puan perasi antara mendu umpun saja ai bahai ngau dia. Apa jadi dengar ke ibadah? Lingkungan. Kadang lingkungan rumah tangga lagi nyan, lingkungan pergaulan lagi nyan. Cara ji hindari lingkungannya. Kalau ingin baik, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Nyan insya Allah kita akan berubah menjadi baik karena selalu berinteraksi dengan lingkungan yang baik.